Halo guys, kembali lagi bersama gue Bang Novan. Di hadapan gue sudah ada Oke guys, jadi di video kali ini gue akan merakit sebuah komputer PC untuk editing. BTW, komputer ini bukan buat gue pribadi. Gue belum ada dana untuk merakit sebuah komputer guys ya. Kita rakit komputer gaming ya, mudah-mudahan nanti gue dapat rezeki untuk membeli dan merakit sebuah komputer gaming ya. Oke guys, jadi kemarin teman gue meminta kepada gue untuk dirakitkan sebuah komputer ya untuk keperluan editing seperti Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects dan lain sebagainya. Jadi dia meminta bantuan kepada gue dengan dana yang cukup terbatas ini ya, seperti yang kalian lihat barusan gitu. Komponen-komponen yang sudah gua beli itu dikumpulkan dengan berbagai pertimbangan karena dananya terbatas. Dia ingin menggunakan VGA 2 GB tapi juga dia pengen ada sebuah SSD. Oke guys, untuk pertama-tama kita mending review dulu satu persatu dari komponen yang akan gue rakit ini ya. Oke, langsung saja ke reviewnya yuk. Check it out. Untuk motherboardnya gue menyiapkan MSI H61M P20 dengan soket LGA 1155 ya. Tentunya untuk Intel generasi ketiga. Di sini terdapat dua buah slot untuk RAM DDR3. Di sini ada tulisannya DDR3 dan di sini ada slot VGA ya. Di bagian sini kita akan melihat ada 6 buah soket USB ya. Dan di sini ada buat colokan DVI, di sini untuk colokan VGA. Ini ada kabelan dan buat audio ya. Yang gue sayangkan di sini adalah tidak adanya USB 3.0 dan juga colokan untuk HDMI ya. Tapi nggak apa-apa lah karena ntar kan gue pakai VGA tambahan, VGA eksternal ya. Untuk harganya motherboard ini gua dapatkan dengan harga Rp450.000 second ya. Pada bagian grafisnya gua persenjatai dengan Asus GT730 Silent Edition ya, dengan VRAM 2GB dan 64 bit ya, DDR3. Di bagian sininya ada slot untuk HDMI, VGA dan DVI tentunya ya. Jadi ntar gue colokin HDMI nya ke VGA ke sini ya. Untuk VGA nya sendiri ini di secondnya kisaran harga 470 hingga 500 ribuan ya. Pada bagian penyimpanan gue menambahkan sebuah SSD 120GB. Nantinya SSD ini gua gunakan untuk penyimpanan sistem operasi Windows ya. Ini gua simpan di sini. Gua SSD ADATA ya dengan size 2,5 inch ya kalau nggak salah ini bacanya. SATA 6GB per second. Jadi dengan adanya SSD ini diharapkan mampu menambah kecepatan processing software pada komputer ya. Dan SSD ini gua dapatkan baru seharga Rp250.000. Nah, untuk penyimpanan tambahan gua tambahkan di sini Seagate 500GB 7200 RPM ya. Seperti ini.
Yang ini gue sayangkan banget nih, sellernya kirim gue yang lecet-lecet, padahal gue udah wanti-wanti tolong dong kirim yang bagus gitu, yang bagus dalam artian ya dari bodinya mulus gitu, dan tentunya dari harddisknya yang berfungsi dengan baik. Dan harddisk ini gue dapatkan murah sih sebenarnya, dengan harga sekitar Rp139.000 saja gue udah dapatkan harddisk ini dengan kapasitas 500 GB. Cukup gede untuk menyimpan data-data, file dan lain sebagainya ya. Apalagi untuk editing lumayan lah untuk awal-awal pakai harddisk ini ya. Pada bagian prosesornya ya ini, yaitu otak dari segalanya ya, otak dari segala komputer gitu. Ini otaknya gitu. Gue persenjatai dengan Core i5 3470 dengan speed 3,2 GHz, 4 core dan juga 4 thread ya. Prosesor ini gua dapatkan second seharga Rp530.000 saja. Udah dapat quad core dan 4 thread, dan juga speednya yang enggak kaleng-kaleng ya. Lumayan oke buat memproses sebuah data ya. Pada bagian RAM-nya gua tambahkan 2 buah RAM DDR3 sebesar 4 GB, jadi keseluruhan totalnya 8 GB ya. Dan RAM ini gua dapatkan bekas juga, satu kepingnya ini seharga Rp170.000. Jadi total 2 buah RAM ini gua dapatkan dengan harga Rp340.000 ya. Oke guys, karena ini kebutuhan teman gue ini di rumahnya kebetulan ada wifi ya, jadi dia membutuhkan koneksi dari komputer untuk bisa connect ke wifi di rumahnya ya. Jadi di sini gue tambahkan juga USB wireless 2802 in ya. Ini untuk USB wireless ini gue dapatkan hanya seharga 35.000-an saja ya. Untuk bagian casing, wah casingnya gede guys, jadi nggak muat di sini. Gua kasih gambar ini aja deh ya. Nah ini casingnya. Casingnya menggunakan Bulldozer Sparta SP2 dan sudah terdapat built-in power supply ya. Untuk power supply-nya sendiri di sini tertulis 500 watt gaming power supply, tapi gua gak berharap lebih sih ya, karena ini bawaan casing, dan ini casing cukup murah. Gua dapatkan seharga Rp195.000 saja ya. Oke guys, untuk perakitan ini pertama-tama gua akan memasangkan prosesornya ini ke motherboardnya seperti ini. BTW di sini gua dapetin ini juga ya, backplate-nya. Meskipun motherboardnya ini second, dia sellernya ngasih yang namanya ini backplate-nya ya, buat ditempel di casing seperti ini.
Oke guys, motherboardnya sudah menempel dengan pas ya, sudah kuat. Selanjutnya gua akan pasangkan ini memori RAM-nya ya. Selanjutnya gua akan pasangkan fan dari prosesornya ya, heatsink fan. Ini di sininya udah ada pasta, tapi tadi guys sengaja gua sentuh ini ya bagian pastanya, jadi agak luber. Ini kita pasangkan fan. Oke guys, untuk kabel-kabel front panel ini karena gua nggak ada manual boxnya, gua udah dapet searching di Mbah Google ya. Dikarenakan gua lupa ya membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk perakitan ini, dan juga gua belum membeli kabel ties untuk kabel manajemennya ya, jadi gua skip aja perakitannya ke hasil akhirnya ya. Gua udah foto hasil akhirnya seperti berikut ini. Jadi sorry ya teman-teman gak ngelihat video perakitannya sampai selesai karena gua nggak bisa videoin itu di hari berikutnya dikarenakan kesibukan sehari-hari gua. Dan ini adalah settingan yang gua terapkan untuk game GTA 5 ya. BTW di sini gua hanya mengetes game GTA 5 saja karena ya gua punyanya game ini aja sih di komputer gua, belum download game-game yang lainnya. Oke, untuk GTA 5 ini di settingan tersebut gua mendapatkan FPS sekitar antara 30 sampai 40 FPS ya rata-rata di resolusi 720p ya. Ya cukup lancar lah dimainkan tanpa ada stuttering juga, karena di sini mungkin gua pakai SSD dan prosesornya yang sudah mumpuni ya, dengan juga dibantu oleh RAM sebesar 8GB. Meskipun PGA yang gua gunakan adalah PGA GT 730 Silent Edition. Dan saat gua mainkan game ini dengan ledakan-ledakan seperti ini, nggak ada lag ataupun stuttering gitu ya, cukup lancar kan.
lumayan lah buat ngegame, membunuh kebosanan gitu ya. Dan untuk tes benchmarknya bisa kalian lihat sendiri seperti ini ya, rata-rata sama seperti pada saat gameplay. Gue dapatkan FPS di 30-an sampai 40 FPS ya, bisa hingga 43 ya, 43 FPS guys. Karena GTA ini nggak ada settingan low atau very low ya, ini udah setting rata kiri pokoknya, di setting normal semua dengan resolusi 720p ya. Bisa mendapatkan tes benchmark seperti ini, cukup lancar untuk dimainkan. Untuk kedepannya mungkin gue akan menyiapkan game-gamenya terlebih dahulu sebelum melakukan perakitan PC ya, agar bisa tes juga game-game lain yang bisa dimainkan sepertinya. Karena untuk game GTA 5 sendiri ini kan udah game termasuk game lama ya, game tahun 2013 ya, udah berumur 7 tahunan. Ya seperti itu guys untuk tes gamenya, gameplay dan juga tes benchmarknya. Kita sudahi dulu sepertinya video kali ini ya. Oke guys, itu dia PC yang udah gue rakit. Jadi dengan hanya dana sekitar 2.500.000-an saja, gue rasa komputer ini sudah cukup untuk keperluan editing ya. Ya dengan ketentuan mungkin menggunakan software-software yang terdahulu, seperti yang mungkin untuk Premiere Pro masih menggunakan yang versi 2016 atau 2017 nya ya. Gua rasa itu udah cukup di komputer ini ya. Dan untuk gaming gua rasa komputer ini masih sangat komputer kentang ya. Apalagi untuk game-game di tahun 2020 lagi ini ya, 2020 akhir ini mau memasuki 2021 ini, komputer pastinya masih sangat kentang banget ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau kalian orang-orang yang baik hati dan juga dermawan, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian ya, agar channel ini berkembang menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.